Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita akan bahas sebuah video yang sedang viral saat ini terkait dengan pengakuan seorang pemuda berusia 24 tahun bernama Alreza Rizky Rozano yang mengklaim bahwa dirinya adalah putra kandung dari Denada. Jujur ada beberapa hal yang, aku sangat miris dengan kasus ini, dan kasus ini bukanlah hal yang aneh terjadi di Indonesia. Kebetulan Denada adalah sosok public figure yang terkenal, makanya ini menjadi salah satu kayak fenomena gunung es, yang dibahas itu adalah yang, terkenal-terkenal aja, tetapi dalam dunia nyata juga dugaannya banyak yang seperti ini. Jadi kronologinya seperti apa? Apakah betulan, Rizky tersebut adalah anak yang dalam tanda kutip ditelantarkan oleh ibunya, dan kenapa kalau memang seandainya Denada adalah ibunda dari Reza ini, kenapa juga Reza nggak menuntut bapaknya? Kan ini adalah hasil dari perbuatan dua orang. Nah, kita bahas dulu kronologi singkatnya yang disampaikan dari Ronald yang merupakan paman Reza yang memang sudah beberapa tahun juga sempat tinggal dengan Reza. Reza ini kayaknya tinggalnya berpindah-pindah ya, pernah sama Ronald, pernah juga dengan paman lainnya, dan ada salah satu miskomunikasi yang sangat disesalkan bahwa banyak yang bilang media yang membiayai Reza selama ini adalah ibunda dari Denada yang sudah berpulang, tetapi bukan dia maksudnya, tetapi adalah buyutnya atau ya neneknya Denada jatuhnya kan yang seperti itu, yang memang selama ini membantu biaya, tetapi itu pun seala kadarnya, bukan yang fantastis, dan menjadi salah satu pertanyaan masyarakat, kenapa baru sekarang gitu loh setelah 24 tahun. Alasan yang disampaikan di sini adalah bahwa Reza pun baru tahu pada saat kejadian berpulangnya ibundanya Denada, Emilia Contessa, baru mulai terbongkar bahwa sebenarnya ya Reza itu adalah buah hati dari Denada. Dugaannya ini terjadi pada tahun 2002 pada saat Reza itu dilahirkan. Saat itu adalah Denada sedang sekolah SMA. Dan dugaannya sekarang banyak yang bilang bahwa pada saat Denada itu melahirkan, dugaannya dititipkanlah buah hatinya ke keluarganya di Banyuwangi, ke adik dari ibundanya. Kemudian dirawatlah di sana. Kemudian juga Denada kembali melanjutkan sekolahnya di luar negeri dan memiliki status single. Apakah itu benar gitu? Terus juga dia mengaku dilahirkan di Jakarta, namun di Banyuwangi itu dia hanya dititipkan saja. Ekonominya memang terganggu. Dia bilang bahwa kenapa terganggu, ada salah satu momentumnya adalah pada saat sang nenek atau ibunda dari Denada itu meninggal dunia. Pada saat itu dia tinggal di rumah pemberian dari neneknya Denada, buyutnya dari Reza ya. Pada saat itu kan, pada saat meninggal bahwa ya diklaim sama anaknya, which is adalah neneknya. Pada saat diklaim itu adalah miliknya almarhumah Emilia Contessa, si Reza Rizky ini ya harus angkat kaki dari situ. Dia tinggal di sebuah rumah yang dulunya adalah tempat untuk gudang sebenarnya. Karena nggak punya pilihan hidup lagi, ya sudah dewasa, tidak bisa ya kita harus numpang terus kepada keluarga. Aku tahulah bagaimana nggak enaknya. Kadang aja kita tinggal sama orang tua, masih ada hal-hal yang kita nggak nyaman, apalagi tinggal sama totally stranger gitu, atau orang asing yang walaupun masih berhubungan saudara. Nah, di situ pada saat berpulang neneknya baru ketahuan semuanya, dia sangat emosi dan kesal, dan pada akhirnya dilaporkanlah ini ke Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk sidang perdata. Perdata itu adalah terkait dengan uang, teman-teman. Tidak ada unsur pidananya, tetapi kalau perdatanya menang, uangnya nggak dikasih, nanti bisa masuk pidana begitu. Kalau nggak salah angka yang diminta, digugat, dugaannya sih sekitar 7 miliar rupiah. Nanti ada sidang kedua di tanggal 15 Januari 2026. Ini agendanya adalah mediasi, karena klaim dari pihaknya Reza bahwa Denada itu menelantarkannya. Sementara dari pihak Denada pun kuasa hukumnya mengatakan bahwa sedang akan melakukan komunikasi dan menilai dan juga membahas terkait dengan langkah hukum yang akan dilakukan terkait dengan gugatan perdata ini. Sebenarnya simple, kalau di zaman seperti saat ini, untuk membuktikan apakah betul dia darah daging dari Denada, tinggal tes DNA, selesai semua ini. Nah, kita akan coba bahas nih analisa. Kenapa yang dituntut adalah Denadanya?
Kenapa nggak bapaknya gitu? Ada beberapa kemungkinan, dugaan sangat kuat kalau memang betul klaim dari Reza tersebut, berarti kan Reza, mohon maaf ya, lahirnya di luar ikatan resmi pemerintah. Artinya ada beberapa kemungkinan kalau seandainya betul teman-teman. Pertama adalah begini, apakah Denada adalah korban dari sebuah kejadian yang dia pun tidak menginginkan kejadian tersebut. Misalnya, mohon maaf, dia dibegitukan oleh orang dan dia tidak punya kontrol. Kalau dia SMA, artinya dia masih juga remaja ya, masih di bawah 18 tahun juga, masih di bawah umur. Saat itu berarti Denada juga adalah korban gitu. Atau yang kedua, dugaannya mungkin kalau betul bahwa Denada melahirkan pada saat SMA, bahwa mungkin hubungan asmara kebablasan, kemudian terjadi seperti itu. Apapun yang terjadi, yang menjadi korban dari kejadian ini menurut aku adalah Reza sendiri. Apalagi kalau terbukti bahwa itu adalah ibundanya sendiri. Tetapi akan menjadi kayak benar-benar jatuh tertimpa tangga kalau nanti pada saat di persidangan perdata ada permintaan hakim untuk melakukan tes DNA dan ternyata ibundanya bukanlah Denada. Ini Reza bakal hancur berkeping-keping banget. Karena kita juga harus hati-hati loh teman-teman. Ada beberapa case ya, aku lihat ya. Kita nggak tahu nih, Reza ini kan mendapatkan cerita pasti dari saudara-saudaranya bilang begini, pada intinya itu si Denada adalah ibu kamu gitu loh. Dia udah benci sama Denada, dia udah kesel, ngerasa ditelantarkan 24 tahun. Tapi tiba-tiba ternyata bukan ibunya, ada cerita lain di balik ini semua, itu masih mungkin terjadi dengan segala hormat ya. Ini banyak terjadi di Indonesia, apalagi untuk bapaknya yang dikatakan hal-hal yang misalnya, itu bapak kamu loh gitu loh. Padahal pas di tes DNA bukan bapaknya, dia menikah doang, tetapi pada intinya dia tidak memiliki hubungan darah dengan itu, dengan berbagai macam alasan dan drama, itu banyak terjadi loh. Apakah ini kemungkinan terjadi pada Denada juga? Dia sebenarnya melindungi Reza sebenarnya dari kejadian atau fakta yang lebih menyakitkan, tetapi gara-gara oknum-oknum dari keluarganya yang membuat dia dipojokkan, itu juga masih mungkin. Tetapi jujur, kalau sampai sejauh ini memang sangat kecil kemungkinan seorang Reza itu mau mengungkapkan hal yang sangat menyakitkan ini kalau dia tidak punya bukti yang kuat. Sekali lagi, tergantung dari lingkungannya seperti apa. Ada beberapa hal yang disampaikan juga bahwa terkait dengan kayak biaya gitu ya. Biaya selama ini, Reza itu kan sekarang putus kuliah ya. Dia putus kuliah kalau nggak salah semester 4. Dia pun juga mengatakan selama dia menyelesaikan sekolahnya, hidupnya juga serba terbatas gitu loh. Buyutnya yang memberikan biaya itu juga nggak yang fantastis teman-teman. Tetapi jujur dari sisi Denada ini kan terkenalnya beberapa waktu terakhir ini adalah karena perjuangan dia sebagai seorang ibu untuk menyembuhkan anaknya sampai ke Singapura dengan berbagai macam investasi dan juga aset yang dia sudah jual. Dan ngebuat masyarakat itu kagum gitu ya, gila ya perjuangan seorang ibu. Nah, kalau aku lihat dari sisi itu, kayaknya sangat kecil kemungkinan Denada beneran mau meninggalkan anaknya yang sudah remaja seperti itu, yang diklaim dia tidak tanggung jawab. Apakah ini ada drama di balik ini yang kita tidak ketahui? Misalkan begini, kalaupun seandainya betul itu adalah anaknya Denada, Reza, apakah ada cerita di balik ini? Misalnya mohon maaf nih kayak sinetron-sinetron gitu ya. Denada misalkan gitu ya, dia dibohongi oleh keluarganya bahwa kamu sudah kehilangan anakmu gitu loh. Dengan alasan misalnya sakit lah, A, B, C, dan D. Atau jangan-jangan ada kebohongan-kebohongan yang duganya dilakukan keluarga Denada agar masa depannya dia lebih cerah gitu loh. Karena kalau sudah punya anak, ya suka nggak suka, kuliahnya, sekolahnya, karirnya juga akan penuh tantangan gitu. Nah, kita juga harus mendengar dari kedua belah pihak. Tetapi kalau aku lihat postingan terbaru dari Denada 4 hari lalu, dia nulisnya, "Hai Ma, I miss you." Ini foto dengan ibundanya. Nah, dugaanku sini ada cerita di balik dari drama ini yang belum diketahui oleh media dan juga masyarakat yang ada di antara keluarga mereka. Apakah cerita di balik itu? Jujur, aku nggak percaya kalau Denada beneran pure dalam tanda kutip dugaan menelantarkan anaknya tanpa adanya background story. Misalnya dia dibohongin atau ada
hal lain dilakukan tersebut demi menyelamatkan kebaikannya, aku rasa ada mengarah ke sana. Tetapi sama sekali aku tidak menyalahkan juga Reza, namanya seorang anak, pasti akan penasaran mencari tahu jati dirinya. Dia juga pengen tahu siapa bapaknya gitu, karena kalau seandainya Dinada adalah ibunya, ya kemungkinan besar Dinada mengetahui siapa bapaknya, kecuali kalau dia adalah korban dari kejadian yang berhubungan dengan kriminal, karena saat itu kan dia masih di bawah usia ya, usia SMA saat itu. Jadi yang bisa aku sampaikan untuk Ade Alreza Rizky Rozano, ini tidak mudah bagi kamu usia 24 tahun. Aku yakin sekali usia 24 tahun dengan background seperti ini, aku rasa mentalnya juga belum sedewasa usianya. Kayak pamannya bilang bahwa anak itu tuh masih mental kayak usia 17 tahunan. Ini sangat meledak-ledak loh. Biasanya orang-orang seperti ini sama sekali tidak menyalahkan Reza karena itu di luar kontrol Reza. Reza tidak pernah minta dilahirkan, tidak pernah minta siapa ibunya, bapaknya, dan kondisi seperti apa. Tetapi yang bisa aku sampaikan adalah percayalah Reza, apa yang kamu hadapi sekarang ini semua itu adalah atas izin Tuhan dan ada hikmah besar dan pelajaran besar yang akan kamu dapatkan. Percayalah, terkadang kita itu tidak tahu ada rahasia atau kekuatan apa yang Tuhan berikan sama kita di tengah sebuah drama dan juga tragedi kehidupan yang sebegitu dahsyat. Ini sangat berat banget Rizky atau Reza Rizky, karena kamu juga ekonominya sangat terbatas, keluarga juga mungkin tidak begitu dekat banget. Jadi kamu mau kemana begitu? Kita doakan terbaik buat Reza. Kalau untuk Dinada, bahwa Reza adalah anaknya, percayalah kalau kamu sudah memeluk dia, percayalah tuntutan-tuntutan yang 7 miliar atau berapa miliar, aku yakin itu sebenarnya Reza nggak mau miliaran tersebut. Itu hanya ngasih kayak pelajaran, ngerasa sakit hatinya aja selama ini ditelantarkan. Kalau sudah dikomunikasikan, percayalah Reza tidak akan mau melakukan hal yang menyakiti ibunya. Tapi kita juga paham, sekarang sudah viral, ada karir juga yang harus diperjuangkan, karena kan ya Dinada selalu mengatakan dia banyak operasi katanya untuk mempertahankan karirnya di entertainment Indonesia. Mudah-mudahan bisa menjadi plot twist ya, antara dugaan ibu dan anak ini berakhir dengan baik-baik dan juga damai semuanya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.